Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renita Elvariani Suryadi dari Prodi PGSD semester 2 STKIP Purwakarta. Baik, saya di sini akan mempresentasikan tentang jenis-jenis permasalahan yang ada pada perkembangan peserta didik. Yuk kita simak videonya sampai akhir ya. Pertama, saya akan menjelaskan tentang pengembangan fisik motorik. Permasalahannya yang pertama ada kecanggungan anak dalam pergaulan dan kekakuan dalam bergerak karena ada perubahan fisik yang sangat menonjol. Dan di situ tercantum ya ada penyebabnya. Nah, ini tuh biasa terjadi pada SD kelas 5 sampai 6, bahkan SMP kelas 1. Karena di situ dimana anak-anak itu sedang mengalami masa-masa pertumbuhannya, sehingga saat itu anak merasa seperti tidak percaya diri dengan dirinya sendiri dan sangat merasa beda dengan yang lain gitu. Padahal emang mereka itu sedang mengalami masa-masa pertumbuhannya, baik itu perubahan dari fisiknya gitu, baik itu kalau kalau anak laki-laki itu biasanya suaranya menjadi besar. Lalu kalau jadi anak perempuan itu mengalami menstruasi, dan akhirnya mereka itu kayak merasa kok saya beda gitu dengan yang lain, padahal emang mereka itu sedang mengalami masa-masa pertumbuhannya gitu. Bukan mereka merasa beda dengan yang lain, akan tetapi karena mereka tidak tahu ya, mereka kayak mau bergaul pun mereka jadi tidak percaya diri karena ada perubahan fisik yang sangat menonjol terhadap dirinya. Nah, cara menanggulanginya yaitu hendaknya seorang guru mengadakan program perlakuan layanan khusus bagi siswa perempuan maupun siswa laki-laki, misalnya dalam pelajaran IPA ataupun anatomi, fisiologi yang mungkin ada di sekolahnya pelajaran itu, dan pelajaran olahraga yang diberikan pula oleh para guru yang dapat menyelenggarakannya penjelasannya itu dengan penuh teliti, dengan sedetail-detailnya ya. Tujuan dari usaha ini adalah untuk memahami dan mengurangi masalah-masalah yang mungkin timbul berkaitan dengan perkembangan fisik dan motoriknya, sehingga saat murid mengalami perubahan di dalam tubuh atau fisiknya, murid tidak kaget yang akhirnya merasa minder dan tidak percaya diri karena takut dibully, sehingga baik guru ataupun orang tua sebelumnya memberitahukan atau menasehati sebelum terjadinya perubahan fisik, sehingga murid itu tidak kaget gitu. Nah, fisik motorik yang kedua, ada anak yang mempunyai badan yang sangat besar, bisa dibilang berat badan itu melebihi orang dewasa, atau bisa disebut juga obesitas. Nah, permasalahan di sini yaitu obesitas. Penyebabnya di sini ada ya penyebabnya. Nah, anak jadi merasa minder dan tidak percaya diri gitu. Apapun yang dia lakukan dia tidak percaya diri dan dia selalu pesimis gitu. Kayak dia itu tidak bisa apa-apa, terus dia itu takut salah. Karena apa ya? Karena di sekolahnya atau di rumahnya juga dia kalau bermain tidak ditemani oleh teman-temannya, tidak ada yang menemani. Bahkan dia menjadi dibully oleh teman-temannya karena perbedaan tubuh mereka itu dengan yang lainnya. Dan kegemukan ini bisa menyebabkan penyakit yang pertama, penyakit jantung, diabetes, lalu kencing manis, dan juga tekanan darah tinggi. Nah, cara menanggulanginya bisa kalian baca di sini ya. Oke, jadi di sini kan biasa di sekolah SD suka ada pelajaran agama, IPS yang seperti itu. Kita bisa menekani dan menasihati murid di saat-saat pelajaran itu biar tepat gitu. Nah, saya yakin setiap guru pasti memberitahu menasihatinya gitu kan. Akan tetapi emang ada murid yang selalu saja tidak mendengarkan apa yang guru bicarakan, nah gitu, yang akhirnya jadi membuli teman yang berbeda, padahal
Kita juga kan tidak pernah tahu kita ingin dilahirkan dengan badan seperti apa, wajah seperti apa, karena pada hakikatnya manusia itu tidak ada yang sempurna gitu. Nah, perbedaan-perbedaan itu yang harus bisa membuat kita semakin menyatu, semakin erat hubungan persaudaraan kita. Bukan malah perbedaan ini dijadikan malah membuli gitu, tidak ya. Dan untuk orang tua juga selalu beri semangat dan support anaknya, kita gali prestasi bakat yang anaknya punya, sehingga anak ini bisa membuktikan loh pada teman-temannya bahwa saya juga bisa loh gitu, memberikan sebuah kebanggaan kepada sekolah, bahkan kebanggaan juga untuk orang tua, yaitu sebuah prestasi. Nah, kita bisa gali bakat yang anak itu punya. Dan juga untuk orang tua juga kita jaga pola makannya, olahraga yang sering olahraga lah, harus ya olahraga. Pokoknya jaga pola makan dan selalu rutin untuk berolahraga. Yang penting kita usaha dulu aja, hasilnya mah di belakangan, tapi biasanya kalau kita sudah usaha hasilnya pun akan memuaskan insya Allah. Nah, itu sedikit cara menanggulanginya. Dan di sini ada permasalahan motorik, pengembangan peserta didik. Permasalahan yang pertama, gangguan keterampilan motorik. Gangguan keterampilan motorik ini dikenal pula dengan sebutan gangguan koordinasi pengembangan. Penyebabnya yaitu anak yang menderita gangguan motorik mengalami gangguan yang parah dalam perkembangan koordinasinya ini. Koordinasi motorik yang tidak disebabkan oleh retardasi mental ataupun gangguan fisik lainnya. Penyebabnya, anak tersebut itu mengalami kesulitan dalam mengikat seperti tali sepatunya, lalu dalam mengancing bajunya, lalu untuk membuat suatu bangun, bermain bola, menggambar, dan menulis, dan akhirnya juga menghambat prestasi akademik dan berbagai aktivitas sehari-harinya. Cara menanggulanginya, orang yang di sekitarnya atau orang tua, bahkan guru gitu, pokoknya orang yang lebih dewasa, yang selalu ada dan selalu bisa mendampingi si anaknya, tentunya harus mendampingi dengan penuh kasih sayang, dengan sabar, tulus, dan juga ulet dalam mengajarinya. Karena sedikit-sedikit anak dilatih, dan tentunya harus setiap hari juga ya dilatihnya, agar anak terlatih dan menjadi suatu habit atau kebiasaan yang akhirnya kemampuan motorik anak pun lambat laun bisa terasa dan dia menjadi bisa. Mungkin dia bisa dalam menalikan sepatunya, dalam menggambarnya, atau dalam bermain bolanya dan sebagainya, asal dilatih dengan ulet, dengan tekun, dan dengan penuh kesabaran dan penuh kasih sayang. Tentunya diajari, didampinginya juga gitu. Dan jika memang anak ini kurang dalam akademik, kita sebagai orang tua harus mengetahui bakat yang dipunyai oleh si anak, sehingga kita bisa dilatih. Anak ini punya bakat apa nih? Nah, kita latih, kita asah gitu, agar bisa dijadikan kelebihan bagi si anaknya. Setidaknya jika si anak tidak bisa berprestasi dalam bidang akademik, setidaknya anak bisa berprestasi dalam hal non akademik. Sedikit itu permasalahan motoriknya.